Penasaran lebih dalam? Tonton video ini sampai habis untuk mengungkap misteri mimpi menurut psikologi. Pertama, asisten memori. Saat tidur, otak kita sibuk menyimpan informasi. Mimpi bantu ingatan makin kuat. Yang kedua, bikin belajar makin nempel. Tidur bukan cuma buat istirahat, tapi juga bikin pelajaran lebih masuk. Yang ketiga, terapi gratis. Mimpi bisa bantu proses emosi sulit, kayak healing dari alam bawah sadar. Yang keempat, ruang aman dari rasa negatif. Mimpi kasih tempat buat kita menghadapi ketakutan tanpa tekanan dunia nyata. Dan yang terakhir, simulasi masa depan. Mau ujian, wawancara, atau drama hidup, mimpi bantu kita lebih siap. Teori psikologi tentang mimpi. Kita bakal ngomongin mimpi dari sudut pandang sang legenda psikologi, Sigmund Freud. Apa sih kata Freud tentang mimpi? Freud bilang, mimpi itu bukan tentang hal mistis kayak ilham atau ramalan masa depan. Menurut Freud, mimpi itu lebih seperti detektif yang mengungkap keinginan terpendam dari alam bawah sadar kita. Bayangin, ada banyak keinginan atau emosi yang kita tekan pas sadar, dan mimpi kasih panggung buat mereka muncul. Di video ini, kita akan menyelami dunia mimpi dari sudut pandang psikologi, menggali bagaimana mimpi bisa menjadi kunci untuk memahami emosi, kenangan, dan bahkan aspirasi terdalam kita. Jangan sampai ketinggalan, karena mungkin mimpi lebih dari sekedar ilusi malam. Tonton sampai akhir dan temukan makna di balik setiap mimpi. Pernah bangun tidur dan bertanya-tanya, apa maksud mimpi tadi? Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Ia adalah fenomena misterius yang telah memikat manusia selama ribuan tahun. Dari cerita legenda hingga kajian psikologi, mimpi selalu menyimpan rahasia yang menarik untuk diungkap. Tapi, apakah mimpi hanya kejadian acak saat kita tidur, atau justru pesan tersembunyi dari pikiran kita yang mencoba berkomunikasi? Apa itu mimpi? Tahukah kamu, mimpi bukan sekadar kejadian random saat tidur. Menurut Sigmund Freud, mimpi adalah jalan bebas hambatan menuju alam bawah sadar, tempat keinginan dan emosi tersembunyi berkumpul. Mimpi terjadi fase tidur paling aktif yang disebut Rapid Eye Movement atau REM. Pada fase ini, otak kita bekerja hampir sama sibuknya seperti saat sadar. Sekitar 90 menit setelah tidur, fase REM dimulai. Dan disinilah mimpi paling intens terjadi. Bahkan fase ini bisa berulang beberapa kali sepanjang malam. Jadi mimpi bukan cuma bunga tidur. Bisa jadi ia mengungkap pikiran tersembunyi, kenangan, atau bahkan keinginan yang kita sendiri belum sadari. Yang kedua, teori Carl Jung. Apa sih kata Jung soal mimpi? Menurut Jung, mimpi itu kayak bahasa rahasia dari alam bawah sadar kita. Melalui simbol-simbol tertentu, mimpi mencoba ngomong ke kita soal emosi, pikiran, atau bahkan pengalaman kolektif yang dimiliki semua manusia. Jadi, mimpi itu nggak cuma soal pengalaman pribadi aja. Contoh serunya, mimpi tentang air. Mimpi air itu penuh makna juga. Kalau airnya tenang, itu tandanya emosi kalian lagi damai, stabil, dan harmonis. Tapi, kalau airnya bergelombang atau bergejolak, itu mungkin alam bawah sadar kalian bilang, kalau ada konflik emosional yang perlu kalian selesaikan. Deep banget kan? Jadi, sekarang coba deh inget-inget kalian semalam ada simbol unik yang muncul gak? Jadi, kesimpulannya, mimpi lebih dari sekedar bunga tidur. Setelah menjelajahi dunia mimpi dari berbagai perspektif psikologi, satu hal yang jelas, mimpi itu powerful. Dari Freud yang melihatnya sebagai jendela menuju alam bawah sadar, hingga Jung yang menyebutnya sebagai bahasa simbolis, mimpi selalu membawa pesan tersembunyi yang layak untuk kita pahami. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh mimpi kalian. Bisa jadi ada kode rahasia dari alam bawah sadar